Jumlahnya 7, kita boleh ke Pak Arianto Sutadi melihat kinerja kepolisian menyusuri Kali Bekasi setelah menerima laporan warga, Pak. Tapi yang kami juga ingin tahu apakah memungkinkan 5 jenazah, kemudian 2 di lokasi yang tidak berjauhan dan diduga merupakan mereka anak-anak yang sedang nongkrong tawuran dan kocar-kacir lari dari kejaran polisi, Pak Arianto. Ya, saya tadi dapat informasi ini dari Pak Kapolres ya. Saya tadi sempat menelpon, Dek, mengenai kasus ini pasti nanti menarik perhatian umum loh, besar sekali. Makanya Anda mesti, iya kami fokus. Tapi berita yang kami terima itu kemarin memang kita menerima laporan bahwa ada penemuan mayat pagi-pagi ya, 5-2 gitu ya tempatnya gitu. Dan kemudian jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian tadi sore ini dari rumah sakit yang baru diterima itu baru katanya ya 2 yang mengaku kehilangan dan kemudian disilahkan ke rumah sakit untuk dipertemukan apakah memang dari 7 itu ada yang dikenal apa tidak. Nah sejauh ini diperkirakan ada juga informasi dari saksi katanya, kata Pak Kapolres, bahwa ada yang menyaksikan pagi-pagi kemarin itu ada pengusiran orang yang berkerumun mau tawuran seakan-akan gitulah. Kemudian ada yang lompat ke sungai. Cuman sampai sekarang belum bisa didalami itu keterangan yang lebih lanjut mengenai adanya 5 orang itu dan kemudian mengenai pengusiran orang yang diduga mau tawuran dan sebagainya. Itu kira-kira yang saya terima paling mutakhir dari Pak Kapolres datanya. Iya. Tapi Pak Arianto merasa tidak Pak ada hal yang janggal dalam proses kematian 7 korban ini, 7 orang bersama-sama dalam satu lokasi di sungai, mereka kabur dari patroli polisi. Janggal nggak menurut Pak Arianto? Itu bukan janggal ya, tapi dipertanyakan lah. Tapi kira-kira sebabnya apa kok banyak kemudian. Tapi kalau seandainya kerumunan dihalau dan kemudian panik lompat itu ya mungkin juga terjadi gitu. Cuman kalau yang saya khawatirkan ini kasus ini jangan sampai nanti terblow up dengan dugaan-dugaan yang tidak benar gitu akhirnya menimbulkan rame di media sedangkan kejadiannya sesungguhnya kita belum tahu apa-apa. Karena versi Kapolda Metro Jaya Pak kami bacakan bahwa polisi ini sedang berpatroli dan menegur gerombolan tersebut bahkan di waktu yang bersamaan juga melihat senjata tajam di dekat lokasi itu. Tapi kami belum bisa memastikan apakah sajam ini bersama dengan para pemuda tersebut atau di lokasi yang berbeda. Ya, itu mungkin bisa jadi juga itu apa yang disampaikan Pak Kapolda Metro juga ada saksi begitu ya. Dan ini dengan adanya senjata ini biasanya memicu suatu perkiraan itu. Karena ada senjata sehingga diperkirakan orang itu mau tawuran. Kemudian karena ada senjata sehingga polisi sigap sekali untuk mengejar dan sebagainya gitu. Itu sama juga kasus yang terjadi di Sumbar dulu gitu kan. Karena polisi waktu itu kan mau mencegah tawuran yang terjadi, sudah dapat informasi mau ada tawuran dan kemudian ketika sudah di backup pasukan ke situ ternyata yang mau tawuran bawa pisau dikejar sehingga akhirnya ditangkap satu dan kemudian terjun itu. Nah seperti ini mudah-mudahan aja polisi segera mendapatkan informasi tambahan. Maka tadi saya sarankan kepada Pak Kapolres, Dek, you bikin posko aduan. Sekarang juga pakai nomor HP siapalah terserah. Standby, tunggu siapa yang mau mengasihkan informasi, silahkan langsung akan kita tanggapi gitu. Kita butuh sekali gitu. Itu untuk menghindari jangan sampai kasus Vina terjadi itu. Iya. Ya, udah 8 tahun tiba-tiba yang muncul sekarang yang bertentangan dengan kesaksian yang ada. Saya sarankan saya gitu untuk menghindari sesuatu yang kita inginkan. Ya, tentunya kita nanti menunggu dan kita hormati proses penyelidikan yang saat ini tengah berlangsung. Tapi kita menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, kalau yang disampaikan sejauh ini proses penyelidikan kan ini diduga karena tawuran sehingga kemudian 7 orang ini masuk ke dalam sungai tersebut. Itu kalau kita melihat indikatornya potensinya besar nggak, Prof? Saya kira begitu ya. Jadi kalau ada yang namanya dalam bahasa sosiologi itu perilaku kelompok, mob dan crowd ya. Di mana ketika itu terjadi maka perilaku kelompok itu memang tidak rasional, bisa dalam rangka anarkinya ya, orang yang tidak berani pun jadi berani. Demikian juga dalam rangka ketika terjadi ancaman atau tantangan yang mereka hadapi, mereka juga lalu bisa melarikan diri secara tidak rasional. Jadi saya bayangkan misalnya satu orang memutuskan meloncat ke sungai, lalu kemudian segera saja diikuti oleh yang lain tanpa berpikir panjang bahwa sungai itu dalam atau dia sendiri tidak bisa berenang.
itulah yang kemudian disebut sebagai herd mentality, mentalitas gerombolan domba gitu ya. Jadi mirip dengan gerombolan domba yang mau saja dicucuk hidungnya kemana gitu ya, yang lalu ujungnya berakhir dengan kondisi fatal bagi yang bersangkutan. Jadi saya bayangkan bahwa mereka panik, mereka tadi ya tahu bahwa melanggar hukum. Mungkin saja kepolisiannya tidak bermaksud untuk menegakkan hukum, tapi karena mereka tahu sudah salah dan ada polisi gitu ya, maka kemudian mereka berusaha melarikan diri. Nah, melarikan diri ini kemudian ternyata tidak rasional, tidak proporsional. Nah, maka muncul tadi situasi herd tadi atau situasi mob mentality tadi. Mereka lalu melarikan diri dengan cara yang kemudian malah mencelakakan diri mereka sendiri. Begitu. Tapi Prof. Adrianus, kenapa mereka yang harusnya bisa berdialog dengan kepolisian yang melakukan tindakan preventif mungkin di lapangan, mereka sangat ketakutan dan paniknya luar biasa sampai melakukan tindakan yang dianggap Prof tadi tidak rasional. Sesaat lagi Prof ditanggapi, kita harus jeda di Kabar Petang pemirsa. Melanjutkan ke Prof Adrianus tadi, mungkin tidak Prof, ini karena ketakutan, kepanikan yang luar biasa, karena dihadang oleh polisi sehingga mereka tidak berpikir rasional, bahkan rela mengorbankan nyawa mereka. Kalau tadi penjelasan Pak Kapolda, bahkan Propam sampai sekarang turun tangan untuk mengusut kasus ini. Prof Adrianus. Saya kira begitu ya. Tentu kita sebagai pengamat tentu berpikir kenapa nggak tenang-tenang aja, kenapa nggak ngomong sama polisi ya. Itu kan dalam kondisi yang normal ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak melanggar hukum. Nah, tapi masalahnya adalah bahwa yang bersangkutan tahu bahwa melanggar hukum, tertangkap tangan juga kalau memang nanti misalnya polisi yang melakukan penyitaan misalnya, maka lalu mereka berpikir ya nggak mungkin mereka punya solusi selain daripada melarikan diri. Nah, melarikan dirinya kemana? Mungkin yang ada di benak mereka adalah loncat ke air, karena dengan begitu lalu polisi tidak bisa mengejar. Jadi kita mencoba untuk menempatkan diri kita pada posisi mereka. Nah, mungkin dalam hal ini air dianggap sebagai the quickest way ya, cara paling cepat untuk kemudian bisa lolos dari kejaran polisi. Begitu. Oke, Prof Adrianus, ini kan masih kita menunggu proses penyelidikan ya. Tapi yang jadi pertanyaan publik itu begini, potensi misalnya mereka ini dilukai kemudian jenazahnya dibuang ke sungai, itu terbuka nggak peluang itu kalau kita melihat beberapa indikatornya? Oh tentu saja mungkin ya, jadi ini kan masih dugaan awal ya. Permasalahannya adalah bahwa kalau itu torture atau kalau itu penganiayaan atau penyiksaan, maka tentu situasinya beda ya. Dengan kata lain misalnya perlu ada luka, ada lebam, bahkan mungkin juga ada tusukan, sayatan yang pada diri mereka. Dan ada kemungkinan juga misalnya mereka lalu mengalami luka tembak misalnya. Nah, apakah hal itu semua ada pada jenazah? Nah, itu bisa dibuktikan misalnya dengan yang namanya sebab mati. Ya, kalau misalnya sebab mati mereka pada saat diautopsi adalah tersedak kemasukan air, ya, maka bisa dipastikan bahwa mereka sebetulnya tidak bisa berenang, ataupun misalnya bisa berenang namun mereka gugup, kalap, dan akibatnya lalu nggak bisa berenang sebagaimana mestinya. Nah, dan kemudian mereka dipasuki air paru-paru mereka dan kemudian mati, begitu. Oke, jadi ini yang harus diketahui adalah apakah ditemukan luka atau tidak ya di tubuh dari ketujuh korban ini. Kita menuju ke Pak Rianto. Pak Rianto, kalau kita melihat potensinya, apakah memang ini mereka sengaja menenggelamkan diri atau menjebur ke sungai untuk menghindari polisi, atau memang ada potensi juga mereka dilukai dalam tanda kutip hingga kemudian dibuang ke sungai? Saya akan menjelaskan gini. Orang kedapatan mati di sungai ya, 7 orang itu kedapatan sudah mati. Itu kemungkinannya banyak, tapi bisa digolongkan menjadi nomor 1. Tapi ini nanti akan diketahui dari otopsi ya. Apakah orang itu sudah mati baru dilempar ke sungai, maka berarti nanti di dalam lonsnya itu tidak ada butir-butir airnya. Atau orang itu masih hidup kemudian terjun dan kemudian dia tidak bisa berenang sehingga kemasukan air dan kemudian meninggal. Itu juga ada ciri-ciri yang menyatakan kematiannya sebab itu. Atau ketika dia terjun membentur batu, kemudian meninggal, itu bisa jadi. Jadi kemungkinannya paling nggak ada 3 golongan itu ya. Nah, untuk membuktikan itu kita nggak bisa berandai-andai sepanjang kita belum bisa melihat apa penyebab kematian daripada para mayat itu. Yaitu kita nunggu otopsi dari. Tapi yang kami heran juga seperti ini, dalam proses atau prosedur patroli kepolisian, kenapa pihak kepolisian yang ada di lapangan yang bertugas tidak langsung menyisir sampai menemukan, menangkap mereka semua sampai ke kali tersebut? Ya. Kok sampai warga yang menemukan dalam posisi sudah tidak bernyawa? Ya, bagus itu. Jadi kalau menurut saya ya sekarang ini di samping polisi melakukan penyelidikan yang cermat gitu ya.
polisi mestinya juga propamnya tadi udah turun tadi. Siapa regu polisi yang patroli ke situ? Kan di dalam jadwal patroli kan ada. Harusnya mereka ditanya tuh. Karena sampai sekarang kan belum ada polisi yang melapor bahwa dia mengusir orang tawuran atau apa sehingga diantaranya terjun dan sebagainya. Dia mungkin nggak ngerti kalau ada yang mati ya, tapi paling tidak Propam Polri bisa ngecek siapa regu patroli yang ada di situ, yang bertugas di situ, dan kemudian ditanya satu persatu apakah terjadi peristiwa seperti itu. Kemungkinan terjadi ya petugas yang karena dia takut ya bahwa ternyata udah ada yang mati sehingga dia tidak terus terang bahwa mengatakan apa yang terjadi. Tapi ini tugas polisi kalau memang ingin mencari klarifikasi yang secepat-cepatnya tanpa dituduh untuk itu, maka segala kemungkinan harus diperhitungkan. Gitu. Jadi ke dalam juga diperiksa siapa yang bertugas itu, diminta supaya secara tegas menjelaskan bahwa ini kejadiannya. Keluar mengharapkan informasi daripada saksi yang ada untuk berani melaporkan sehingga jangan sampai terjadi sekarang nggak berani nanti kemudian ketika sudah ada kesaksian yang lain baru muncul. Ya, jadi polisi yang melakukan patroli itu ya juga harus turut diperiksa. Nah ini kita coba